Cerita Chaos Walking bertempat di sebuah planet, tapi planet itu bukan bumi. Lingkungannya boleh saja mirip, tapi dengan perbedaan besar. Pertama, tidak ada perempuan yang kelihatan di sana. Kota kecil tempat Todd tinggal, semua penghuninya adalah lelaki. Dari cerita yang Todd dengar dari Pak Wali Kota, perempuan-perempuan di kota mereka, termasuk Ibu Todd, dibantai oleh penduduk asli planet ini. Kenapa? Karena para perempuan tidak memiliki noise. Ya, inilah perbedaan mencolok kedua antara planet ini dengan planet bumi. Di planet ini, pikiran dan kata hati para lelaki bisa didengar oleh semua orang. Terwujud dalam gelembung suara yang mirip-mirip kabut yang melayang di atas kepala masing-masing individu. Itulah yang dinamakan dengan noise. Todd dan masyarakat kota terbiasa hidup dengan noise. Kesatuan sosial mereka terbentuk atas dasar saling percaya yang tumbuh dari mendengar dan melihat noise masing-masing. Sampai kemudian sebuah pesawat ruang angkasa jatuh ke hutan. Viola, anak perempuan seusia Todd, jadi satu-satunya penyintas. Todd sekarang memegang kunci keselamatan bagi Viola, sebab gadis itu tentu saja serta-merta diburu oleh para penduduk. Dan dalam pelarian mereka itulah sejarah atau rahasia kelam koloni ini sedikit demi sedikit menjadi terbuka. Konsep noise inilah yang membuat film adaptasi novel ini berbeda dari yang lain. Sutradara Doug Liman banyak melakukan eksplorasi di sini. Kita melihat bagaimana noise menjadi bagian wajib dalam fondasi masyarakat pada cerita. Tapi juga sekaligus noise ini tuh jadi semacam restriksi bagi protagonis kita, yakni bagi si Todd. Dia nggak nyaman, pikiran dan kata hatinya itu terdengar oleh semua orang. Jadi dia menciptakan teknik pertahanan sendiri. Todd berusaha untuk menyembunyikan pikirannya dengan mengulang-ulang kalimat di dalam kepalanya. Memang sepertinya ada sesuatu dari noise ini yang belum terjelaskan semuanya oleh film. Tapi yang jelas, di sini Liman membuat noise itu tuh bisa dikendalikan jika orangnya cukup kuat. Jadi si noise bisa disembunyikan atau malah bisa diperkuat sehingga muncul dalam bentuk visual yang bisa dikendalikan oleh si pengingat. Liman juga membuat noise ini tuh sebagai bagian dari komedi dan juga integral dalam build up romansa antara Todd dengan Viola. Kita akan melihat banyak adegan di mana si Todd dengan kikuk berusaha menutupi imajinasi bahwa dia tuh ngarep si Viola naksir sama dia. Sayangnya, konsep yang dimiliki Chaos Walking ini tuh hanya terasa asik saat kita bicarain. Terdengar seru gitu. Kalau kita bayangin, wah seru nih. Ada konsep pikiran bisa didengar. Karena saat kita nonton filmnya sendiri, sesungguhnya yang terasa itu cuma setengah asik. Pertama tuh, aku butuh waktu cukup lama untuk membiasakan diri dengan adegan-adegan yang penuh oleh reaksi dan perlakuan karakter terhadap noise-noise yang dia pancarkan atau yang ia dengar di sekitarnya. Rada kagok juga gitu, jadi filmnya jadi kayak banyak dialog suara-suara hati gitu kan. Kita jadi bingung, ini suaranya dia ngomong sama siapa apa gimana gitu. Dan ketika sudah terbiasa pun nanti cerita yang kita pandangi itu tuh nggak lantas jadi serta-merta fun dan langsung menarik simpati. Masih ada kekosongan yang terasa menjemukan berada di balik kebisingan noise-noise tersebut. Itu semua karena karakter-karakternya tidak pernah berhasil tampil semenarik konsepnya itu sendiri. Certainly ini bukan masalah acting yang jelek. Ya tahulah di sini ada Tom Holland di sini yang main sebagai Todd, ada Daisy Ridley yang bermain sebagai Viola. Mereka dua aktor muda yang top class lah di antara generasi sekarang. Mereka berusaha menghidupkan karakter yang mereka perankan. Mereka tuh tampil baik jika sendiri-sendiri. Namun nggak banyak chemistry yang ada di antara mereka sebagai pasangan on screen. Masalah ini sebenarnya datangnya dari penulisan. Relasi dua karakter, si Todd dan Viola, secara desain sebenarnya mereka punya perkembangan. Keduanya kan berangkat dari tidak saling percaya, tapi kemudian mereka harus bekerja sama, lalu perlahan tumbuh cinta yang genuine di antara mereka berdua. Hanya saja, perkembangan tersebut tidak pernah tersampaikan dengan benar kepada kita. Karena karakterisasi mereka tuh cuma sedikit sekali.
Oke lah, si Todd dapat porsi yang lebih banyak, obviously karena dia tokoh utama kan. Tapi sebagian besar waktu, terutama saat dia belum ketemu sama Viola, itu dihabiskannya untuk menutupi pikirannya dari orang-orang sekitar. Motivasinya cuma itu, dia nggak mau pikirannya didengar. Kita tidak diberitahu lagi apa motivasi personal dirinya. Apa sih makna perjalanan ini sebenarnya baginya gitu. Atau bahkan dia nggak punya perjalanan sebelumnya sebelum ketemu Viola. Di sisi lain, karakterisasi si Viola bahkan nyaris tidak ada. Karakter ini tuh sebagian besar malah nggak banyak omong gitu. Sebenarnya kan sesuai dengan gagasan film sebenarnya. Ya ini bahwa perempuan tidak bisa ditebak. Jadi si Viola memang make sense kalau dia diperlihatkan pendiam gitu kan. Tapi ini juga membuat dinamika mereka jadi aneh. Karena si Viola ini dia dibikin mandiri dan serba bisa, tapi dia tetap harus diam dan ngikutin aja ketika sedang diantarkan menuju ke keselamatan oleh cowok yang diam-diam naksir dirinya, yang berusaha untuk membuat mereka tidak mati gitu kan. Sebenarnya di sini ada potensi sih, terutama karena si Todd ini kan sebenarnya lebih suka si Viola itu untuk tinggal aja bersama dia. Dia sebenarnya nggak suka si Viola berhasil menjalankan misi karena itu kan berarti nanti si Viola pisah sama dirinya. Tapi ya itu tadi, film ini nggak banyak meluangkan waktu untuk relasi mereka dikembangkan. Lebih banyak diam-diaman dan lucu-lucuan sama pikirannya si Todd. Pengembangan ke karakternya kurang. Film ini lebih banyak berkutat pada aksi kejar-kejaran gitu. Seolah-olah setiap aksi itu harus dibikin cepat, kejar-kejaran frantic. Kayak film ini tuh banyak banget adegan itu seolah dia tuh kesetanan ngejar durasi, memenuhi durasi. Chaos banget penulisannya. Dan sama seperti kebanyakan novel yang dikasih lampu hijau untuk diubah menjadi film, cerita Chaos Walking juga punya elemen kekinian, yaitu masalah cowok melawan cewek, feminisme melawan maskulinitas yang toksik. Elemen tersebut dengan sangat gamblang tersurat dalam film ini. Kita lihat ada kelompok pria yang memusuhi perempuan karena perempuan itu tak bisa mereka tebak dan perempuan itu bisa serba berahasia. Kita juga lihat ada perempuan yang jadi pemimpin yang ditampakkan lebih adil daripada pemimpin cowok. Kita juga lihat ada cowok yang dianggap lu kayak cewek ketika mereka berusaha menjaga privasi pikiran mereka sendiri. Perjalanan Todd bisa kita paralelkan sebagai perjalanan seseorang untuk menerima dan mengakui keberadaan dan keberdayaan perempuan. Bisa dibilang ini adalah perjalanan Todd menjadi seorang feminis. Film gak punya masalah dalam memainkan elemen-elemen tersebut, bahkan hingga ke settingan yang paling over sekalipun, ke paling maksimal, sehingga menjadikan film ini ceritanya jadi basic dan tidak ada tantangan. Aku malah lebih tertarik sama elemen subtil yang dihadirkan cerita, yaitu soal konflik antara manusia pendatang dari bumi dengan penduduk asli planet ini. Di sini tuh elemen tersebut melingkupi apa yang sepertinya tampak sebagai tema penindasan dan juga tema penyebaran hoax. Aku ingin melihat lebih banyak tentang apa yang terjadi sebenarnya di planet itu. Namun film gak bahas. Bahkan penduduk asli dalam film ini tuh hanya dimunculkan random pada satu adegan aja. Chaosnya penulisan dan arahan Chaos Walking ini datang sebagai dampak dari reshoot dan rewrite yang dilakukan. Film ini tadinya kan direncanain buat tayang 2017. Kemudian di tahun 2019 dia ngalamin shoot ulang. Sehingga ya mungkin ceritanya jadi tumpuk menumpuk sehingga originalnya jadi hilang. Namun secercah hal manis dan keseruan tuh masih sesekali bisa kita temukan. Namun selebihnya film ini terasa sambung menyambung aja menjadi cerita yang gak jelas lagi bangunan narasinya seperti apa. Seperti yang aku bilang tadi, aksi dalam film ini semuanya hanya berupa kejar-kejaran yang juga nggak seru karena steknya nggak pernah bisa kita mengerti. Ini berhubungan dengan motivasi antagonis yang juga aneh. Kenapa begitu penting bagi karakter jahat itu untuk mencegah Viola memanggil pesawat lain? Film ini kelupaan membahas backstory. Kenapa mereka semua memilih tinggal di planet itu? Kenapa planet itu dijadikan tujuan? Kenapa noise-nya bekerjanya seperti demikian? Kenapa hanya laki-laki yang kena? Gak ada jawabannya di film ini. Banyak yang lupa dibahas. Atau mungkin lebih tepatnya bukan kelupaan sih sebenarnya.
Mungkin memang disengaja. Kenapa disengaja? Ya apalagi kalau bukan karena meniatkan untuk sequel. Karena novelnya sendiri sebenarnya berupa trilogi. Film ini sengaja nggak membahas lebih dalam mengenai dunia cerita ataupun lebih banyak mengenai karakter. Karena sepertinya bakal ditempatkan sebagai bahasan dalam cerita buat film yang kedua, buat sequel. Ini mimpi di siang bolong sih sebenarnya buat film ini. Karena sejujurnya melihat performa yang terlalu minim yang diberikan oleh film ini, aku ragu bakal ada penonton yang menginginkan sequel. Kayaknya malah yang ingin diminta kembali oleh penonton adalah uang mereka. Memang ini adalah salah satu kekecewaanku karena film ini sebenarnya mengusung konsep yang menarik seputar pikiran manusia. Bagaimana kalau seandainya pikiran kita bisa didengar oleh semua orang? Namun penulisannya terasa kacau, seperti sedang melupakan apa yang sedang dibahas dan terus menggantinya menjadi bahasan baru. Kita nggak pernah tahu konteks besar dalam narasinya, sehingga akhirnya memang bagi kita film ini hanya berupa rusuh yang nggak jelas, dengan karakter yang bland, karakter yang tidak bisa kita pedulikan, yang tidak terasa chemistry-nya. Aku berikan 4 dari 10 bintang emas untuk Chaos Walking. That's all we have for now. Film ini mengatakan cowok gampang ketebak sementara cewek susah dimengerti itu adalah hal yang tidak adil. Bagaimana dengan pendapat kalian? Apakah memang lebih baik untuk kita mengetahui semua hal yang dipikirkan oleh pasangan kita? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtsheet.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtsheet di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Aku juga menerima pesanan desain dan sketsa wajah. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.